Selain dengan gambar untuk menentukan sifat bayangan, adik-adik juga bisa melihat dari rumus pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Nah, rumusnya adalah 1/SO ditambah dengan 1/SI sama dengan 1/F. Dengan R ini sama dengan 2 kali dari F. SO ini adalah jarak benda, kemudian SI jarak bayangan, F adalah jarak fokus, kemudian M artinya adalah perbesaran bayangan, HO ini adalah tinggi benda, HI tinggi bayangan, kemudian R adalah jari-jari. Jadi nanti kalau adik disuruh mencari perbesaran, bisa gunakan harga mutlak dari SI per SO atau sama dengan HI per HO. Selain bisa menggunakan rumus yang di slide sebelumnya, Dedek juga bisa gunakan trik praktis agar lebih cepat dalam perhitungan. Kalau ingin mencari SI, bisa gunakan SO kali F per SO min F. Jarak fokusnya bisa digunakan persamaan SO kalikan SI dibagi SO ditambah dengan SI. Kemudian untuk mencari perbesaran bayangan, M sama dengan F per SO min F. Nah, sifat bayangan ini dapat ditentukan dari hasil perhitungan SI. Jadi nanti ada dua kemungkinan, hasilnya bisa positif, bisa pula negatif. Kalau positif artinya sifat bayangannya pasti nyata. Ya, jadi pasti. Kalau negatif pasti maya. Nah, ketika maya nanti berpasangan dengan tegak. Kalau nyata pasti berpasangan dengan terbalik. Letak bayangan. Nah, tadi sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, untuk cermin, bayangan nyata itu ada di depan, sedangkan untuk lensa, bayangan nyata ada di belakang. Sedangkan bayangan maya untuk cermin ini di belakang, sedangkan lensa, bayangan mayanya ada di depan. Nah, bayangan nyata, ini adalah bayangan yang terjadi karena perpotongan antara sinar-sinar pantul. Kemudian bayangan maya ini adalah bayangan yang terjadi karena perpotongan perpanjangan sinar pantul. Nah, ini kalau dalam kehidupan sehari-hari, realnya ini seolah-olah bayangan maya ini adalah bayangan yang tidak bisa kita tangkap dengan layar seperti itu. Kemudian adik-adik bisa gunakan fokus untuk cermin cekung dan lensa cembung ini positif. Sedangkan untuk cermin cembung dan juga lensa cekung nanti fokusnya gunakan tanda negatif. Contoh soal yang ke-9 dari SNMPTN tahun 2012. Sebuah cermin cekung mempunyai jari-jari kelengkungan 2 meter. Sebuah benda sejati diletakkan pada jarak 1,5 meter dari cermin tersebut. Jika tinggi benda tersebut adalah 5 cm, maka tinggi bayangannya adalah, jadi pertama-tama saya tuliskan terlebih dahulu, di sini ada jari-jari yaitu 2 meter atau 200 cm. Kemudian benda sejati diletakkan pada jarak 1,5. Berarti SO sama dengan 1,5 meter atau 150 cm. Jika tinggi benda adalah 5 cm, maka tinggi bayangan HI. Nah, karena di sini ada sifat tegak atau terbalik, kita cari terlebih dahulu SI menggunakan trik praktis, yaitu SO dikalikan dengan F per SO min F. Diketahui bahwa R ini adalah 2 kali dari fokus. Jadi ketika R ini adalah 200, maka nilai fokusnya adalah 100 cm. Saya masukkan di sebelah sini. SO-nya adalah 150 dikalikan 100 dibagi 150 dikurangin 100. 150 kalikan 100 dibagi 50. Saya coret. Ini dapat 3. Jadi SI sama dengan 300 cm. Nah, Dedek bisa lihat ini hasilnya positif. Ketika positif berarti kesimpulannya bayangannya ini bersifat nyata. Ingat, kalau positif itu nyata. Kalau negatif nanti maya. Nyata pasti pasangannya sama terbalik. Nah, sekarang kita cari tinggi bayangannya. Kita gunakan perbandingan SI per SO. Ini akan sebanding dengan HI per HO. SI-nya adalah 300, kemudian SO-nya adalah 150.
HI. Ini yang kita cari, HO-nya adalah 5. Oke, ini dapat 2. HI per 5 berarti HI sama dengan 10 cm. Seperti itu. Jadi opsi yang sesuai 10 cm dan terbalik itu adalah opsi yang B. Contoh soal ke-10 dari UM/UGM tahun 2010. Jarak dari sebuah benda ke suatu lensa cembung adalah 100 mm. Bayangan yang terbentuk tingginya 2 kali tinggi asli. Untuk membuat bayangan benda menjadi 5 kali tinggi aslinya, maka jarak benda ke lensa harus diubah menjadi. Saya tulis di sini yang diketahui adalah jarak benda yang pertama adalah 100 mm. Kemudian perbesaran bayangannya adalah 2 kali. Jika perbesarannya ini ingin dinaikkan menjadi 5 kali, maka SO-nya ini jadi berapa? Kita bisa gunakan trik praktis yaitu M sama dengan fokus dibagi SO min F. Jadi pertama-tama kita cari jarak fokus untuk lensa cembung ini terlebih dahulu. M-nya itu awalnya adalah 2, kemudian fokus ini yang dicari, SO-nya adalah 100 min fokus. Jadi 200 dikurangin dengan 2F sama dengan F. 200 sama dengan 3F. F sama dengan 200 per 3 mm. Ini adalah jarak fokusnya. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang kedua, yaitu M aksen sama dengan F per SO aksen min F. M aksennya adalah 5, kemudian fokus tadi adalah 200 per 3. SO aksen ini yang dicari. Kemudian saya kali silang menjadi 5 SO aksen dikurangin dengan 1000 per 3 sama dengan 200 per 3. 5 SO aksen sama dengan 1200 per 3. 5 SO aksen sama dengan 400. SO aksen sama dengan 80 mm. Opsi yang sesuai adalah yang A. Pokok bahasan selanjutnya ada tentang dispersi cahaya. Bila seberkas cahaya putih atau disebut dengan polikromatik mengenai batas antara dua media bening yang memiliki indeks bias berbeda, maka selain dibiaskan, maka berkas sinar ini pun akan diuraikan menjadi berbagai warna. Hal ini secara sederhana dapat digunakan prisma sebagai media bening. Jadi di sini dispersi ini terjadi ketika cahaya melewati batas antara dua media bening. Ya, yang memiliki indeks bias berbeda. Adik bisa lihat cahaya ini melewati batas antara dua medium yang berbeda. Kemudian dia melewati medium bening. Kemudian dia melewati batas antara dua medium lagi. Jadi ada dua. Ya, ada dua media di sini. Contoh soal ke-11 dari SBMPTN tahun 2017. Gelembung sabun akan tampak berwarna-warni jika terkena cahaya putih. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang benar adalah 1. Peristiwa di atas merupakan peristiwa interferensi. Ya, ini benar. Kronologinya adalah sebagai berikut. Berkas cahaya datang ke permukaan bidang batas antara udara dengan lapisan. Jadi gelembung sabun ini anggap fluida ya, jadi nanti akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, namun ada sebagian pula yang dipantulkan. Setelah itu, di sini dia melewati bidang batas antara udara dan lapisan ya. Dia akan dibiaskan sebagian menjauhi garis normal, kemudian sebagian ini dimantulkan. Seperti itu. Jadi ini namanya adalah interferensi lapisan tipis. Pernyataan yang pertama benar. Pernyataan yang kedua, cahaya yang dipantulkan oleh permukaan luar dan dalam lapisan sabun ini sefase. Ini salah. Ya, salah. Jadi ketika berkas cahaya yang dipantulkan di sini antara lapisan luar dan lapisan dalam ini tidak sefase. Nanti yang terbentuk adalah interferensi destruktif.
maka nanti akan terbentuk warna-warni pada gelembung sabun ini. Jadi pernyataan yang kedua ini salah. Kemudian pernyataan yang ketiga saya lanjutkan, warna yang terbentuk akibat interferensi antara gelembung yang direfleksikan permukaan luar dan dalam lapisan sabun. Jadi ini benar ya, warna ini terbentuk akibat adanya interferensi antara refleksi permukaan luar dan dalam sabun. Ini ya, jadi ini refleksi lapisan luar, ini lapisan dalam, nanti mereka akan berinterferensi. Pernyataan ketiga benar. Kemudian yang keempat, peristiwa di atas terjadi akibat dispersi. Ini salah. Kalau dispersi ini biasanya contohnya itu pada prisma. Ya, prisma atau bisa juga tetes air hujan. Ini yang menyebabkan terjadinya pelangi. Jadi kalau pada gelembung sabun ini namanya interferensi karena lapisannya sangat tipis. Kalau dispersi ini terjadi pada prisma atau titik air. Jadi seolah-olah mediumnya ini yang dilewati itu seolah lebih tebal. Seperti itu ya Dek ya. Oke, jawabannya karena 1 dan 3 saja yang benar, berarti poin yang B. Selanjutnya kita akan bahas mengenai interferensi cahaya pada celah ganda. Interferensi cahaya pada celah ganda ini adalah perpaduan antara 2 atau lebih sumber cahaya koheren. Cahaya koheren artinya adalah cahaya yang memiliki frekuensi, amplitude, dan beda fase yang tetap. Percobaan interferensi cahaya pada celah ganda dilakukan oleh Thomas Young. Akibatnya, sering sekali interferensi cahaya pada celah ganda ini disebut dengan interferensi Young. Skema percobaan Young adalah sebagai berikut. Jadi ada cahaya di sini lewat di 2 celah sempit. Nah, ketika cahaya melewati 2 celah sempit, maka dia akan terbentuk pola gelap dan terang seperti pada gambar. Jadi cahaya ini kan ketika melewati sebuah lubang, maka dia akan menyebar. Nah, ini persebaran yang pertama. Ini cahaya yang lewat di lubang kedua. Ini persebaran yang pertama. Nah, ketika saling bertemu demikian, maka akan terbentuk pola terang. Karena saling bertemu. Ini namanya interferensinya disebut dengan interferensi yang konstruktif, saling membangun. Kemudian, persebaran yang kedua misalkan saya tulis di sebelah sini. Nah, ini persebaran yang kedua. Kan cahaya ini kan menyebar ke segala arah. Kemudian ini persebaran dari lubang yang kedua. Oke, nah ketika saling bertemu, maka ini juga akan terbentuk pola terang. Kemudian ini persebaran yang selanjutnya, yang ketiga, terbentuk pola terang juga sebelah sini dan seterusnya ya Dek ya. Jadi ketika saling bertemu seperti ini, yang terbentuk adalah pola terang. Ini juga terang. Kalau terang yang di pusat disebut dengan terang pusat. Ini terang. Ini terang juga. Nah, di antara terang, karena tidak ada cahaya, maka yang terjadi adalah gelap. Ini juga gelap. Gelap. Dan seterusnya, ini sebenarnya bisa sampai bawah. Tuh, ini juga terjadi gelap. Kemudian kita beri nama. Setelah dari terang pusat ke atas, kita beri nama ini terang 1, terang 2, dan seterusnya. Ini penamaan saja. Ini yang bawah juga terang 1, terang 2, dan seterusnya. Gelapnya juga sama. Yang dekat dengan terang pusat ini gelap 1, ini gelap 2, gelap 3. Yang ke bawah juga sama. Ada gelap 1, gelap 2, dan seterusnya. Nah, yang akan kita cari ini adalah jarak antara pola terang maupun pola gelap. Pada interferensi minimum atau garis gelap, nanti adik-adik bisa cari jarak antar pola terang atau gelap menggunakan persamaan d sin theta sama dengan n min setengah lambda, atau dp per L sama dengan n min setengah dikalikan dengan lambda. Jadi D ini artinya adalah jarak antara dua celah. P ini adalah jarak garis terang ke terang pusat, atau bisa juga jarak garis gelap ke terang pusat. Yang penting ini sesuai dengan yang ditanyakan. Kemudian L adalah jarak antara celah ke layar. D tadi yang sebelah sini ya D. Kemudian lambda artinya adalah panjang gelombang.
N ini adalah orde interferensi. Nanti kalau terang pertama berarti dimasukkan 1, terang kedua berarti 2, dan seterusnya. Gelap 1, 1, gelap 2, 2, gelap 3, 3, dan seterusnya. Kemudian interferensi maksimum atau garis terang adik-adik gunakan persamaan D sin theta sama dengan N, atau dP per L sama dengan N lambda. Nah, ini penggunaan rumusnya antara yang pertama dengan yang kedua, ini tergantung soal. Jika di soal itu diketahui sudut, maka gunakan persamaan yang pertama. Jika tidak ada sudutnya, berarti gunakan persamaan yang kedua. Nah, mungkin adik-adik bingung ya, ini cara ngafalin rumusnya gimana, terus orde itu apa. Biar lebih mudahnya kita gunakan trik praktis aja. Jadi biar hafal, seperti itu ya, biar hafal. Adik-adik gunakan gambar ini untuk memahami orde tadi. Jadi intinya rumus yang digunakan itu kan ada D sinta ya. D sinta ini anggap kayak huruf A ya. Jadi kamu hafalin D sinta aja. Kemudian yang ini PD aja lagi. Ya, ada dua rumus, D sinta aja sama PD aja lagi. Nah, untuk orde tadi kan ada yang N-setengah, ada yang N aja. Adik-adik cukup lihat pada gambar. Jadi, ketika terjadi interferensi celah ganda, maka pada layar itu akan terbentuk pola terang di bagian pusat, kemudian ada terang 1, terang 2, terang 3, ini yang ke bawah, kemudian yang ke atas terang 1, terang 2, dan seterusnya. Kemudian di antara terang nanti ada gelap. Gelap 1, gelap 2, dan seterusnya. Nah, nanti ordenya antar pola ini adalah setengah. Antar pola ini setengah. Jadi nanti kalau ditanyakan nih, jarak antara terang pusat ke terang 1, tinggal adik-adik jumlahin. Di sini berarti 1. Jadi persamaan yang dipakai misalnya adalah, misalkan adik-adik disuruh nih cari jarak antara terang pusat sama terang 1. Jadi rumus yang digunakan bisa pakai D sinta 1 aja. Karena antara terang pusat dengan terang 1 beda ordenya adalah 1. Misalkan lagi nih, terang pusat dengan gelap 1. Antara terang pusat dengan gelap 1 ini beda ordernya adalah setengah. Jadi nanti D sinta setengah. Oke, kita lanjutkan. Misalkan lagi, sekarang terang 2. Oke, terang 2 ke terang pusat. Tapi maunya pakai PD aja lagi. Gak masalah, kita tinggal lihat antara terang pusat dengan terang 1. Ini kan 1 ya. Kemudian antara terang 1 ke terang 2, ini 1 lagi. Berarti total antara terang pusat dengan terang 2 adalah, rumusnya yang digunakan PD 2 aja lagi. Seperti itu. Kemudian misalkan ada juga soal itu yang menanyakan jarak antar pola terang. Jadi terang ke terang. Nah, ini antar terang 1 ke terang 2 ini kan 1. Terang 1 ke terang pusat juga 1. Mau terang 2 ke terang 3 juga 1. Jadi intinya kalau terang ke terang atau antar pola terang, ini adik-adik gunakan 1. Seperti itu. Misalkan lagi, sekarang gelap 2 ya. Gelap 2 ke terang pusat, berarti ini ada 1. Kemudian ini ada setengah. Berarti misalkan gelap 2 ke terang pusat, persamaan yang digunakan adalah PD 1,5 aja lagi. Seperti itu ya Dek ya. Yuk kita lihat contoh soalnya. Latihan soal ke-12 dari Senam PTN tahun 2013. Pada percobaan Young, seberkas cahaya ditembakkan dari sebuah sumber yang jaraknya adalah 1,25 meter dari celah ganda yang terpisah sejauh 0,03 mm sehingga menghasilkan friji atau cincin terang orde kedua yang berjari-jari 5 cm dari pusat terang. Mana sajakah kalimat yang benar terkait fenomena di atas? Jadi di sini ada cahaya, dia melewati 2 buah celah, jadi disebut dengan celah ganda. Nah, yang terbentuk di sini jarak antara terang pusat dengan terang kedua adalah 5 cm.
Ya, jadi di sini saya tulis P2 ini adalah 5 cm. Jadi antara terang pusat dengan terang kedua ini kan 1 ya, ini 2, ini 1. Maka nanti ordenya adalah 2. Ya, karena terang pusat ke terang 1 ini adalah 1, kemudian terang 1 ke terang 2 1 lagi. Tinggal dijumlahin. Kemudian tadi jarak antara celah ke layar simbolnya adalah L. Diketahui nilai L sama dengan 1,25 meter. Kemudian diketahui kedua celah ganda ini terpisah sejauh D sama dengan 0,03 mm. Kalimat yang pertama ini menanyakan tentang panjang gelombang cahaya yang ditembakkan. Kita gunakan persamaan PD, ini P-nya kita gunakan P2 tadi yang ordernya 2 sama dengan 2 lambda L. PD aja lagi. P2-nya 5 cm berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Saya ubah ke meter. D-nya berarti 3 karena milimeter ya. Sini berarti 3 kali 10 pangkat min 5. Oke, sama dengan 2 lambda, L-nya adalah 1,25. 2 dikalikan dengan 1,25, ini adalah 2,5 ya, sama ini berarti tinggal 2. Hasilnya adalah 6 kali 10 pangkat min 7, ini adalah lambda. Satuannya meter, berarti kalau dalam nanometer, lambda sama dengan 600 nanometer. Pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian pernyataan yang kedua, Frigi terang orde ketiga. Berarti nambah lagi di sini terang ketiga, nambah 1. Oke, nanti ordenya kita pakai 1, 2, 3. Oke, ordenya kita pakai 3 karena orde ketiga. Adik bisa gunakan persamaan P D sama dengan 3 lambda L. Karena antara terang 3 dengan terang pusat nanti beda ordernya adalah 3. P3 dikalikan dengan D. D-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 3. Lambdanya 6 kali 10 pangkat min 7. Dikalikan L-nya adalah 1,25. P3 sama dengan 7,5, nanti kalau kita hitung 7,5 kali 10 pangkat min 2 meter atau sama dengan 7,5 cm. Jadi pernyataan yang kedua atau kalimat kedua ini juga benar. Kalimat yang ketiga, jika jarak pisah terang pertama dan terang kedua adalah 2,5 cm, apakah benar? Kita cari terlebih dahulu jarak antara terang pertama dengan terang pusat. Jadi antara terang pertama dengan terang pusat ini saya cari dulu menggunakan persamaan P1D sama dengan lambda L. Nah, antara terang 1 dengan terang pusat beda ordernya adalah 1. Jadi saya masukkan 1 di sini. P1 dikalikan D-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 1. Lambdanya adalah 6 kali 10 pangkat min 7 dikalikan 1,25. P1 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 2 meter atau sama dengan 2,5 cm. Nah, P1 di sini sudah kita temukan ya, P1. Kemudian tadi kita punya P2, jarak antara terang pusat dengan terang 2, ini P2. Nah, maka kita kan bisa cari delta P-nya di sini ya menggunakan persamaan delta P sama dengan P2 dikurangin P1. P2-nya tadi 5 dikurangin 2,5. Hasilnya juga 2,5 cm. Jadi pernyataan yang ketiga benar. Selanjutnya pernyataan yang keempat. Jika jarak pisah antara celah ganda ini adalah 0,1 mm, maka
Frigi, cincin ini akan tampak semakin terbedakan. Apakah benar? Jadi kan awalnya itu jarak pisahnya adalah 0,03. Ketika menjadi 0,01, jadi nanti yang tanyakan ini kaitannya dengan delta P-nya. Jadi delta P awalnya itu kan 2,5. Delta P awalnya adalah 2,5. Nah, yang tanyakan adalah delta P aksen ini jadi bagaimana? Sesuai dengan persamaan PD aja lagi. Ini kalau adik lihat P-nya di sebelah sini ya. Nanti kalau kita pindah ruas, maka seolah-olah D itu sama dengan orde dikalikan lambda L per P. Jadi antara D dengan P ini berbanding terbalik. Jadi ketika adik lihat D-nya ini semakin kecil ya. Saya tulis di sini. D-nya ini makin kecil. Maka yang terjadi karena berbanding terbalik, P-nya ini akan semakin besar. Nah, ketika P-nya ini semakin besar, maka akan tampak saling terbedakan. Jadi karena semakin jauh, jadi jaraknya ini makin jauh, jadi akan terlihat semakin jelas. Jadi pernyataan yang keempat ini juga benar. Opsi yang kita pilih adalah semuanya benar, itu berarti yang E. Difraksi celah tunggal. Difraksi cahaya adalah peristiwa penyebaran atau pembelokan gelombang oleh celah sempit sebagai penghalang. Gambar berikut menunjukkan gelombang cahaya dengan panjang gelombang lambda yang didifraksikan oleh sebuah celah sempit dengan lebar D. Jadi, konsepnya ini sebenarnya hampir sama dengan interferensi celah ganda, yaitu ada cahaya yang melewati sebuah celah sempit, maka ini adalah persebaran yang pertama. Sebut saja ini adalah persebaran yang kedua. Keduanya berpadu, maka terbentuklah pola terang. Kemudian misalkan ini persebaran yang selanjutnya, yang ketiga, ini yang keempat, di sini terbentuk pola terang. Dan selanjutnya ada pola terang yang dibentuk di sini. Kita sebut pola terang yang di bagian tengah ini adalah TP atau terang pusat, kemudian terang selanjutnya T1, T2, dan seterusnya. Ke bawah juga sama T1, T2, dan seterusnya. Di antara terang ada yang disebut dengan gelap. Berarti di sini sebut saja gelap 1, kemudian gelap 2, dan seterusnya. Gelap 1, gelap 2, dan seterusnya. Pola gelap atau difraksi minimum terjadi jika D sin theta, theta adalah sudut di sebelah sini sama dengan N lambda atau dP per L sama dengan N lambda. Pola terang atau difraksi maksimum terjadi jika D sin theta sama dengan N plus setengah lambda atau dP per L sama dengan N plus setengah lambda. Diketahui D artinya adalah lebar celah, sini ya, ini adalah D. Lebar celah atau diameter celah. Kemudian P adalah jarak antara garis terang atau gelap. Jadi P ini jarak antara bisa terang ke terang atau bisa juga dari gelap ke terang. Jadi nanti tergantung soal. Kemudian L adalah jarak antara celah. Di sini adalah celah menuju ke layar. Ini adalah L. Selanjutnya, lambda adalah panjang gelombang, kemudian N adalah orde difraksi. Oke, agar adik-adik mudah menghafal rumus dalam difraksi celah tunggal, kita gunakan gambar. Trik praktisnya adalah nanti kita gunakan rumus D sin theta sama dengan yang titik-titik di sini ditulis orde, ordenya nanti lihat gambar, atau bisa juga pakai PD, titik-titik nanti diisi orde dikalikan dengan lambda L. D sinta aja atau bisa gunakan rumus PD aja lagi. Ordenya lihat gambar. Kalau di interferensi celah ganda tadi antara gelap 1 ke terang pusat, ini beda ordenya adalah setengah. Dari terang 1 ke terang pusat, setengah tambah setengah berarti total semuanya adalah 1. Nah, untuk difraksi celah tunggal, gelap 1 ke terang pusat, ini beda ordenya adalah 1. Jadi seolah-olah di sini gelap satunya geser setengah. Nah, kenapa kok bisa seperti ini? Jadi terang pusatnya ini seolah-olah lebih lebar pada difraksi celah tunggal. Jadi gelap 1 ke terang pusat adalah 1, kemudian antara terang 1 ke terang pusat nanti jadi 1,5. Gelap 2 ke terang pusat ini jadi 2. Gitu ya. Jadi antara
gelap 1 dengan terang pusat saja yang berbeda. Selebihnya sama. Antar pita terang gelap ini beda ordernya cuman setengah. Oke, saya kasih contoh misalkan nih, adik-adik ingin mencari gelap 1 ke terang pusat. Bisa gunakan persamaan Dek Sinta, beda ordernya antara gelap 1 ke terang pusat untuk difraksi celah tunggal ini 1. Misalkan lagi nih, mau terang 1 ke terang pusat, berarti lihat gambar Dek Sinta, beda ordernya adalah 1,5 lambda. Contoh soal ke-13, suatu celah sempit tunggal dengan lebar A disinari oleh cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 5890 angstrom. Tentukan lebar celah agar terjadi pola difraksi maksimum orde pertama pada sudut 30 derajat. Jadi di sini diketahui lambda sama dengan 5890 angstrom. Sudut difraksinya adalah 30 derajat, kemudian yang ditanyakan adalah lebar celah. Jadi diketahui difraksi maksimum orde pertama. Ini maksudnya adalah terang pertama. Jadi pada uraian sebelumnya di sini terang pusat, kemudian gelap 1 ini geser ya ke atas, harusnya antara gelap 1 ke terang pusat ini kan setengah, namun dia geser setengah, jadi antara gelap 1 ke terang pusat adalah 1. Maka lanjut ke terang satunya, nambah setengah lagi. Kita gunakan persamaan Dek Sinta 1,5 lambda. Karena terang 1 ke terang pusat khusus untuk difraksi celah tunggal pakainya 1,5. Oke, D-nya yang ditanyakan berarti kita pakai sin 30 sama dengan 1,5 lambda. Sin 30 adalah setengah atau 0,5. Lambdanya adalah 5890. Saya coret, di sini dapat 3, D sama dengan 17.670 angstrom. Opsi yang sesuai adalah yang C.